Setelah tudingan PKS ada cawe-cawe Jokowi untuk mendorong Kaisang di Pilkada, PAN menyebut parpol butuh Kaisang untuk menang. Lantas, jika ada cawe-cawe Jokowi di Pilkada kali ini, apa pengaruhnya bagi parpol dan peta politik di Pilkada Jakarta? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, kemudian Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Saleh, saya mau ke Anda dulu. Kemarin Pak Muzani sempat bilang bahwa sudah ada pembahasan soal Kaisang antara Pak Jokowi dengan Partai K. Memang sedalam apa pembahasannya waktu itu, Bang? Ya, saya tidak mengikuti secara detail ya terkait kalaupun ada itu pembahasan. Yang setahu saya bahwa ada banyak calon alternatif yang disodorkan untuk Pilkada Jakarta. Jadi tentu salah satu diantaranya adalah Kaisang. Tetapi kan di luar Kaisang tuh gak banyak juga calon-calon yang lain. Jadi sekira pembicaraan terkait dengan calon gubernur di Jakarta ini masih sangat longgar sekali. Dan belum ada yang satupun di antara calon-calon tersebut yang sudah definitif, udah pasti akan bisa maju di dalam pilkada tersebut. Jadi karena itu saya kira kalaupun ada pembicaraan kemarin itu ya mungkin ya preliminary talk saja, jadi pembicaraan pendahuluan. Dan saya tidak tahu dan tidak dapat informasi detailnya seperti apa kalaupun ada pembicaraan tersebut. Seperti itu. Karena kan sejauh ini yang saya pahami bahwa Pak Zulhas beberapa kali sudah sempat meminta juga kepada Pak Jokowi gitu untuk dapat memberikan restu Kaisang maju di Pilkada, tapi Pak Jokowi tidak berkenan untuk itu. Sampai sekarang pun PAN juga masih mengupayakan bahwa Kaisang ini coba diupayakan untuk masuk ke Pilgub Jakarta? Jadi kalau Partai Amanat Nasional itu kan sebetulnya ingin melihat bagaimana agar pada Pilkada Jakarta ini kami memperoleh kandidat yang terbaik untuk didorongkan menjadi salah satu pasangan calon. Jadi kalaupun misalnya Bang Zul mendorong Kaisang itu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira sangat penting ya, termasuk diantaranya representasi kalangan muda di Jakarta yang kita lihat dari Kaisang ini sebetulnya adalah representasi tersebut. Kemudian Kaisang ini sendiri sekarang adalah ketua umum partai politik yang saya kira suaranya juga lumayan dan cukup besar ya di Jakarta. Dan kemudian ada Koalisi Indonesia Maju yang juga bisa diajak berbicara untuk mencari peluang dan kemungkinan di mana nanti Kaisang ini dengan pasangan calonnya bisa diusung secara bersama-sama. Secara elektoral secara elektabilitas juga dilihat demikian, Bang. Karena beberapa pandangan melihat bahwa elektabilitasnya Kaisang tidak terlalu signifikan juga sebetulnya dibandingkan tokoh yang lain. Ini kan saya katakan tadi ini pemilunya pilkadanya masih lama. Jadi ini sementara waktu yang dilakukan ini sebetulnya lebih tepat dikatakan adalah mencoba merumuskan simulasi-simulasi pasangan calon yang tepat. Jadi pasangan-pasangan calon ini mungkin ya salah satunya kan tadi Kaisang ini. Tapi kan Bang Zul itu dia tidak hanya menyebut nama Kaisang saja. Kalau kita periksa di track record di mana di jejak digitalnya itu. Bang Zul juga menyebut nama lain. Misalnya katakan seperti Ridwan Kamil. Nah Ridwan Kamil di Jakarta saja gitu loh. Kemudian kan Golkar menyebut ya kembali ke Jawa Barat. Misalnya begitu kan itu ada dinamika itu. Jadi dinamika seperti ini ya wajar-wajar saja dan saya kira tidak ada yang salah gitu. Jadi karena itu kami tentu masih melakukan simulasi dalam artian mencari dan menjajaki pasangan-pasangan calon terbaik yang akan kita usung. Oke, Mas Adi, kalau Anda melihat polanya ini muncul nama Kaisang untuk diusulkan ke Pilgub DKI, apakah sama polanya dengan saat nama Gibran ini diusung atau diusulkan untuk maju ke Pilpres waktu lalu? Ya saya kira memang tidak ada bantahan apapun, ada pola yang persis sama sebenarnya soal kemungkinan Kaisang maju dalam Pilgub Jakarta. Terutama misalnya ketika ada putusan dari Mahkamah Agung di mana umur 30 tahun saat pelantikan itu kan sebenarnya mengarah kepada satu orang yang sangat potensial untuk maju dalam Pilgub. Karena kalau kita melihat per hari ini nyaris tak ada orang yang umurnya 30 tahun siap untuk maju dalam Pilgub ya, apalagi Pilgub yang selalu dianggap sebagai Pilgub rasa Pilpres seperti Jakarta. Nah yang kedua tentu karena ini variabel anaknya presiden, maka pasti pola-polanya seperti yang terjadi dalam Pilpres. Ada putusan MK, kemudian umur 40 tahun tidak cukup, tapi syarat
sebagai kepala daerah kemudian bisa maju. Ini kan sama polanya, Mas. Tapi secara prinsip sebenarnya publik sudah menganggap ini perkara biasa ya. Sesuatu yang sudah transparan dan gamblang. Mau maju oke, tidak maju pun juga oke. Tapi yang kemudian menjadi ramai itu karena persoalan Kaisang yang sangat potensial maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau pembicaraan kawan-kawan media dalam berbagai diskusi kan soal kemungkinan Kaisang bisa mendampingi Ridwan Kamil. Makanya tidak mengherankan kalau kita melihat partai-partai pengusung dari Kim khususnya selalu mengatakan bahwa Ridwan Kamil sangat cocok dan pantas untuk maju dalam Pilgub. Meski pada saat yang bersamaan wakilnya itu dirahasiakan. Saya menebak sebenarnya bahwa sangat mungkin kalau Ridwan Kamil pada akhirnya yang maju dalam Pilgub Jakarta, maka wakilnya adalah Mas Kaisang. Apa yang kemudian membuat Mas Kaisang itu dibicarakan dalam Pilgub Jakarta? Ya tentu karena faktor anak presiden yang jauh lebih dominan dibanding yang lain. Kalau persoalan ketum partai dan elektabilitas, ya saya kira kader-kader partai yang lain jauh lebih banyak. Misalnya kader-kader PAN banyak, ada Mbak Zita Anjani, ada Eko Patrio yang saya kira memang pengalaman politiknya juga panjang, Oke. kaderisasi dan pengalaman politiknya juga mantap gitu ya. Di Gerindra kan banyak nama, ada misalnya Pak Riza Patria, mantan wakil gubernur ya, sekarang ketua DPD Gerindra Jakarta, ada Mbak Rahayu Saraswati, begitupun dengan Partai Demokrat, kan sudah muncul nama Johnson Sitindaun. Oke. Itu artinya apa? Nama Kaisang ini kemudian menjadi relevan diperbincangkan karena persoalan Mas Kaisang ini adalah anak presiden saat Oke. ini. Oke. Mas Huda, Anda juga sempat bereaksi waktu itu soal PKS yang langsung ambil sikap untuk memasangkan Mas Anies langsung dengan Pak Sohibul Hinan dan Anda merasa bahwa itu sebagai upaya mengunci dalam tanda kutip. Apakah dengan begitu ada langkah yang diambil PKB kemudian untuk berubah haluan, tidak lagi mendukung Anies dan tampaknya berpeluang untuk mendukung tokoh yang lain begitu? Belum. Jadi itu hanya kritik kita aja terhadap teman-teman PKS bahwa ketika partai belum mendapat golden ticket, memang bagusnya hanya mengusung satu posisi, tidak langsung memborong dua posisi sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua, PKB memang masih mempertimbangkan dua nama. Ada nama Mas Anies dan ada nama Mbak Ida Fauzia. Kami sedang simulasikan terus terkait dua nama ini. Semoga dalam waktu pendek sudah bisa diputuskan. Kalau dari PKS juga menduga sudah ada cawe-cawe Jokowi untuk pilkada. Kalau dari PKB juga merasa ada hal demikian juga dan polanya dirasa sama dengan Pilpres waktu lalu? Enggak, kira-kira begini. Keputusan politik itu kan dominan dipengaruhi oleh dua hal sebenarnya. Kondisi objektif dan kondisi subjektif para pimpinan kita. Jadi Bang Soleh Daily misalnya menyebut nama Kaisang, saya kira itu kan bagian dari menjaga fatsun karena sudah membangun koalisi dengan Kim dan menjadi bagian dari koalisi itu, dan di dalamnya kan ada PSI. Jadi menurut saya sih itu hal yang biasa dan wajar. Tinggal saya kira publik saja menilainya seperti apa. Nah, terkait dengan spekulasi siapa yang mendukung siapa atau partai yang lebih pengen siapa, saya kira nanti di akhir aja, Mas. Nanti kira-kira menuju tanggal 27 Agustus pas mau pendaftaran akan kelihatan lebih detailnya seperti apa. Tadi kan Anda sudah bilang ada nama Mas Anies, ada nama Bu Ida. Nah, sejauh ini kecondongannya mengarah kemana dan bentuk komunikasi politik yang dilakukan PKB ke partai lain gimana? Kami terus bangun komunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan, komunikasi ke PKS, dengan teman-teman Nasdem juga komunikasi. Tapi semangatnya sekali lagi kita ingin Jakarta dapat pemimpin yang baik, Jakarta dapat pemimpin yang mengerti bagaimana supaya setelah atau pasca tidak menjadi ibu kota negara itu tetap eksis dan tetap menjadi tempat di mana semua warga Indonesia bisa bekerja dengan baik di Jakarta.
Oke, tapi kalau hitungan per hari ini, kita paham bahwa kondisinya masih cair begitu, dari partai juga melihat waktunya masih lama untuk proses pendaftaran cagup-cawagup. Tapi terhitung untuk hari ini, apakah ada peluang begitu bagi PKB akan berkoalisi dengan PKS dan PDI Perjuangan? Karena PDI juga menyatakan nama Anies masuk radar nih. Mas Huda? Sementara ini komunikasi kami dengan mereka. Mas Huda sedikit terpotong, mohon maaf, boleh diulang lagi? Halo? Ya, silakan. Yes. Sementara ini komunikasi kami dengan teman-teman PKS, Nasdem, dan teman-teman PDIP. Dengan Bang Saleh Daule kita belum. Udah. Oh udah, gimana tuh ceritanya? Coba dijelasin dulu. Bang Saleh silakan. Nggak, jadi begini. Saya kalau konsepnya itu begini. Jadi komunikasi itu kan ada yang formal, ada yang informal. Jadi Mas Huda, saya kemarin ikut pengawasan haji bersama Ketua Umum Muhaimin Iskandar, dan saya nggak lama ngobrol sama beliau juga. Jadi bagi saya kan Pilpres itu yang betul kata Ketua Umum kami, Bang Zulkifli Hasan, memang Pilpresnya udah selesai. Jadi karena itu kita harus move on kan. Kemarin ini barusan tadi pagi waktu di Rakernas disampaikan. Nah karena itu bagi kami ini Pilpres ini sudah selesai dan kita tunggu nanti pelantikan. Nah sekarang Pilkada ini jangan langsung sejajarkan dengan Pilpres. Nanti kita agak susah untuk rekonsiliasi. Justru Pilkada ini harus dijadikan sebagai ajang kita rekonsiliasi. Caranya bagaimana? Caranya ini misalnya kayak sekarang, Ibu Ida mungkin mau didorong untuk maju. Itu coba kita simulasikan dulu dengan calonnya Kim gitu loh. Seperti apa? Masuk enggak gitu. Dan kemudian so far sejauh ini setelah komunikasi itu dengan Gus Imin ngerasinya gimana? Enggak, ini kan saya informal saja ya dengan Gus Imin ya. Dan ya agak lama lah namanya juga ketemu di sana ya. Tapi reaksinya dia mengatakan kan belum final. Jadi Cak Imin mengatakan ini belum juga gitu loh. Sama seperti yang dijawab oleh Mas Huda tadi. Jadi belum tadi, artinya ini masih terbuka kemungkinan untuk katakan membuat simulasi-simulasi baru. Nah karena itu jangan sampai misalnya sekarang PKB langsung ambil jarak. Oh udahlah ini kan Kim di sana, kita di sini. Itu yang kemarin Pilpres sudah selesai. Ke depan kita tatap lagi agenda baru kita, yaitu agenda Pilkada. Ingat, bayangin kalau seluruh agenda Pilkada di Indonesia itu dibuat berseberangan secara diametral gitu, bertatap-tatapan begitu, ya kan ini rekonsiliasinya nggak terjadi. Sementara kita tuh pingin masyarakat kita jangan terbelah. Jadi boleh misalnya di Pilpres kemarin mungkin kita berbeda, tapi di Pilkada kan tidak tertutup kemungkinan kita bersama. Sama seperti yang tadi PKS ambil dua kata Pak Mas Huda tadi. Udahlah gubernurnya mereka juga gitu, jadi wagubnya juga mereka. Ya kalau seperti itu kan berarti nggak masuk nih, kita buat simulasi baru. Coba tawarkan ke kita dulu barangnya. Cocok nggak gitu loh. Jadi jangan-jangan ini cocok gitu. Ini cara yang sangat efektif loh untuk kita membangun kebersamaan lagi ke depan. Karena gini, jangan sampai hanya karena urusan politik lalu kita nggak bisa komunikasi dengan baik. Iya kan, dalam pilkada-pilkada dan juga dalam urusan negara ini. Urusan kita banyak. Urusan kita ini banyak untuk ngurus masyarakat ini. Jadi temanya bukan hanya soal pemilihan, tetapi di balik soal pemilihan itu ada agenda besar yang harus kita kerjakan demi kepentingan masyarakat dan rakyat, begitu. Oke, nah kalau Mas Adi ngelihatnya PKB peluangnya kemana nih? Kalau sudah ada komunikasi informal seperti itu, ada peluang nggak PKB buat bergabung ke Kim atau justru membuat poros yang lain, atau ada peluang-peluang tertentu? Tapi jawabnya nanti ya Mas ya, jawabnya setelah jeda berikut ini, kita jeda sebentar. Melanjutkan pertanyaan saya tadi Mas Adi, jadi kalau melihat sudah ada komunikasi informal itu antara Gus Imin dengan PAN, peluangnya gimana PKB? Apakah akan gabung ke Kim atau ada peluang lain? Mas Adi? Oke. Kita coba perbaiki komunikasi kami dengan Mas Adi Prayitno. Tapi sebelumnya kami ajak Anda dulu, para narasumber dan pemirsa Kompas TV, untuk melihat dulu pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang baru-baru ini menyatakan proses cawe-cawe Jokowi di politik nasional maupun daerah sudah berlangsung lama dan disampaikan langsung oleh Jokowi sendiri. Kita coba disimak dulu. Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan... Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah sehingga
di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Mas, tapi kalau Mas Kaisang maju di Pilkada Jakarta gimana nih Mas? Ya tanya PSI ya. Ke kami tanya tentang PDI Perjuangan. Menurut ya. Mas itu terlalu cepat nggak sih untuk Mas Kaisang Ya maju tanya di Pilkada? PSI ya. Saya coba cek dulu audio saya dengan Mas Adi Praitno. Mas Adi mendengar suara saya, Mas Adi? Mas Adi? Oke, kita coba perbaiki lagi. Bang Saleh, saya kasih giliran merespon dari pernyataan tadi. Cawe-cawe Jokowi katanya sudah berlangsung lama, kata Mas Hasto. Jadi dulu saya ingat betul ya, ketika Presiden Jokowi menyampaikan istilah cawe-cawe itu kan jadi muncul reaksi ya dari masyarakat dan juga para pembaca berita lah semacam itu. Ada dua makna waktu itu yang disampaikan lah. Tapi salah satu makna yang penting di situ sebetulnya yang dimaksud dengan cawe-cawe itu adalah Pak Jokowi ingin memfasilitasi agar proses pergantian kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di daerah itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud dengan cawe-cawe itu adalah menyediakan fasilitas yang sesungguhnya sesuai dengan ketentuan demokrasi yang kita anut di Indonesia. Jadi karena itu dari sisi ini maka tidak ada yang salah sebetulnya dari aspek ya cawe-cawe itu. Kemudian yang kedua, kita kan sudah melakukan pilpres nih ya udah kelihatan. Jadi yang dimaksud dengan cawe-cawe itu sendiri kan sudah dipersoalkan juga. Bahkan itu sampai ke Mahkamah Konstitusi juga kalau misalnya kita lihat ya. Walaupun tidak menggunakan istilah cawe-cawe. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi sampai hari ini saya kira Presiden Jokowi dianggap tidak katakanlah terlibat langsung untuk mencampuri dan juga katakanlah memenangkan salah satu kandidasi di dalam pilpres yang kemarin. Memang Pak Jokowi itu kan waktu dia menyatakan istilahnya ya, dia memfasilitasi ini, dia mengatakan dia kan sebagai warga negara juga punya hak politik. Sebagai warga negara punya hak politik dan punya istilahnya kecenderungan misalnya untuk berpihak. Dan itu sangat wajar gitu. Tetapi memang tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang memang di mana fasilitas negara itu eksklusif, itu hanya untuk mengurus negara. Ya, di mana presiden kita adalah Presiden Jokowi. Tapi ada pandangan kritis karena ada pelibatan anak presiden yang ikut serta dalam agenda-agenda pemilu gitu, Bang. Kalau anak presiden yang ikut itu kan juga sebetulnya sah saja kan, buktinya kan dalam ketentuannya ada dan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar, sudah dicoba diuji di mana-mana saya kira, dan itu perdebatannya kan sudah ada dan capek misalnya kalau kita ulangi lagi perdebatan itu. Tapi yang jelas itu sudah disahkan dan semua kita sudah menerima hasil itu. Jadi kalaupun misalnya anaknya ikut, itu bukan berarti di belakangnya dia cawe-cawe gitu ya. Sebetulnya kan tinggal mencari pembuktian-pembuktian saja soal terkait itu. Nah, ada dugaan mungkin saja karena Pak Jokowi ini mungkin popularitasnya masih sangat bagus, akseptabilitasnya tinggi dan seterusnya, dan itu bisa mempengaruhi misalnya seperti itu kepada akseptabilitas anaknya, itu bisa saja terjadi. Dan saya kira juga dalam sejarah politik dunia juga begitu. Biasanya kalau ayahnya terkenal, anak-anaknya di belakangnya ikut berpolitik kemudian juga ikut berpengaruh misalnya gitu, seperti keluarga Kennedy misalnya di Amerika. Sampai sekarang kan orang masih mengenal nama itu dan keturunannya yang berpolitik juga dikenal misalnya gitu. Jadi sejarah-sejarah itu mungkin ada, apalagi ayahnya masih hidup sekarang ini, masih semasa begitu loh. Jadi mungkin ini yang tidak. Bang Saleh, itulah maka silakan lanjutkan, Bang. Karena itu saya kira keterlibatan anaknya dalam kontestasi pilkada hari ini itu pun tidak bisa kita langgar karena kita tidak boleh larang. Kenapa? Kalau kita larang justru kita yang melanggar undang-undang. Oke. Ya kan itu hak dia. Baik, siap. Kalau hak dia berarti ya kita berikan kesempatan, sama dengan saya. Andai kata saya tidak dibolehkan untuk maju itu kan juga melanggar. Oke, sudah saya tangkap. Ya. Tahan dulu di situ, Bang. Saya harus kasih giliran ke Mas Adi karena tadi terpotong. Mas Adi sudah bisa mendengar suara saya ya? Ya, Mas. Oke, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau sudah ada komunikasi informal antara PKB dengan PAN, ini ada kemungkinan nggak PKB bakal gabung ke Kim? Atau ada peluang lain sebetulnya? Kalau secara prinsip PKB itu akan berkoalisi dengan siapapun yang mau menerima kadernya untuk bisa maju dalam pilkada. Entah sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Kalau membaca chemistry politiknya, PKB ini kan tertarik sama Anies.
agak sedikit deadlock potensialnya itu karena wakilnya dari PKS. Andai Anies dan Saiful Huda misalnya, atau Anies dengan Ida Fauzia, saya kira jadi ini barang, bikin happy itu PKB kan. Yang membuat rumit itu adalah karena PKB itu punya keinginan untuk memajukan kadernya sendiri. Oleh karena itu, kalau memang Anies itu tidak tertarik dengan kader dari PKB dan lebih memilih dari kader PKS, misalnya, bukan tidak mungkin PKB itu seperti yang disampaikan secara terbuka akan membentuk poros politik tersendiri dengan PDIP, apalagi misalnya PDIP dan PKB saling gayung bersambut bahwa kedua partai ini sudah bisa berkoalisi memajukan kader sendiri bukan hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Timur. Ini kan menjadi tanda-tanda. Yang saya sebutkan adalah ya siapapun sebenarnya partai politik pasti kader terbaiknya itu punya keinginan dimajukan di Pilkada Jakarta. Saya membaca per hari ini kader PKB wajib hukumnya maju. Disitulah kemudian kalau memang Kim menawarkan ada kader PKB yang dilamar misalnya begitu, ya saya kira Bang Saiful Huda pun akan mengatakan ahlan wa sahlan, ini tawaran baik. Apalagi didukung oleh Kim, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh partai-partai yang terbukti memenangkan Prabowo dan Gibran di Jakarta. Intinya kalkulasinya untung dan rugi, Mas, yaitu sejauh mana kader PKB diterima oleh siapapun, disitulah keputusan politik itu akan berlabuh. Kalau gitu saya tanya ke Mas Huda, kalau begitu sampai namanya pun disebut peluangnya tuh. Gimana ngerespon pernyataan dari Mas Adi tadi? Ya, untuk Jakarta memang kita hanya mensimulasikan 2 nama. Mbak Ida Fauzia sama Mas Anies Baswedan. Dan tentu tidak mudah ya. Sebagaimana tidak mudah Bang Saleh Daule sampai hari ini belum putus juga apakah RK akan maju di DKI atau di Jawa Barat, sama, dinamikanya sama. Nah karena itu sekali lagi ukurannya adalah ya kira-kira 3 minggu menuju pendaftaran 27 Agustus. Akan semakin terbuka polarisasi porosnya seperti apa dan posisi PKB ada di mana. Termasuk berkoalisi dengan Kim itu? Ya tadi saya sampaikan, kebetulan secara resmi kami belum saja, jadi belum. Kalau sudah ada informal kan tadi berarti Bang Soleh sudah mendahului saya kira. Lebih menariknya gimana nih Mas Adi kalau Anda melihatnya ini? Untuk sosok Cawagupnya sendiri, karena kan ini yang jadi pertanyaan juga kalau dari PKB bilangnya 2 nama yang akan dieksersis, nama Mas Anies dan Mbak Ida, itu nama lain untuk Cawagup potensialnya gimana? Sebenarnya kalau soal partai-partai yang tertarik untuk berkoalisi dengan Anies, sebut saja misalnya PKB, ini kan soal siapa yang bisa mendampingi adalah titik uji apakah partai-partai itu akan solid ataupun tidak. Ketika PKB mengumumkan Anies sebagai calon gubernur pertama kali, terkesan memang ini keputusan politik yang menunjukkan betapa memang PKB itu melihat Anies rasional jika diusung maju di Jakarta, tentu soal potensial menang dalam kompetisi. Tapi ketika wakilnya itu seakan-akan dikunci oleh PKS, Sohibul Iman, PKB tentu bereaksi. Publik melihat karena memang PKB pun ada keinginan supaya salah satu kader terbaiknya untuk bisa maju, Mbak Ida Fauzia. Nah PDIP yang dulu misalnya juga dikaitkan soal kemungkinan ingin bergabung dengan Anies, tapi wakilnya dikunci oleh PKS, bangunlah mereka ini komunikasi dengan PKB tentang kemungkinan berkoalisi, bikin poros sendiri entah di Jakarta ataupun di Jawa Timur. Sorry, saya potong di situ. Kalau kemudian kemungkinannya PKB berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Cagup-Cawagupnya siapa kira-kira pasang-pasangannya? Ya ada Mbak Ida Fauzia tadi yang disebutkan simulasinya, Anies pasti akan ditinggalkan. Biarkan Anies bersama PKS dan mungkin akan mencoba meyakinkan Nasdem supaya cukup kursinya sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. PKB dan PDIP juga cukup sebagai poros politik sendiri. Ida Fauzia mungkin dengan Ahok. Ahok dengan Ida Fauzia, cocok ini barang. Baik. Ini akan menjadi koalisi semangka, ya kan? Koalisi antara Islam dan nasionalis, merah dan hijau. Nah tinggal di Kim. Kalau di Kim ini sebenarnya nama besarnya adalah Ridwan Kamil. Kalau informasi-informasi yang kita dengar dari kawan-kawan media, Ridwan Kamil dan Kaisang adalah proposal politik yang per hari ini itu coba untuk diyakinkan. Cuman kan problemnya Golkar per hari ini itu sangat kelihatan tidak terlampau nyaman dan tidak terlampau happy. Kalau RK harus di Jakarta, jauh lebih memilih Jawa Barat yang potensi menangnya jauh lebih terbuka ketimbang di Jakarta.